Dampak dari COVID-19 sangat mempengaruhi semua sektor termasuk sektor pendidikan. Hal itu, seperti yang dirasakan oleh SMA Negeri 7 Kupang. Dampak dari pengaruh COVID-19 ini pun dinamai mati langkah. Apa arti dari mati langkah tersebut? Berikut penjelasan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kupang, Dr. Randus Vincentius Sasi, MPD, dalam video wawancara eksklusif bersama channel online NTT. Masa pandemi COVID-19, pembelajaran di SMA Negeri 7 Kupang memang pada dasarnya, dan bukan hanya SMA 7, tapi semua sekolah dasarnya, ya, kami istilah mati langkah. Mati langkah karena kaitan dengan surat edaran Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Bapak Kepala Dinas di surat edaran yang pertama itu stay at home per tanggal 20 Maret sampai masuk kembali tanggal 6 April. Pada masa itu guru-guru memberikan penugasan secara offline, penugasan pada anak-anak dengan pertimbangan pada tanggal 6 April atau tanggal 7 April itu masuk kembali. Jadi itu istilahnya apa yang terjadi selanjutnya itu sudah di luar dugaan. Sudah. Jadi ketika masuk tanggal 6 April ada perpanjangan lagi untuk stay at home. Disitulah kami kecolongan. Karena itu saya sebagai pimpinan Satuan Pendidikan di SMA 7 mau ngambil inisiatif dan juga selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan Kabid Dikmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, dan juga melalui kunjungan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT ke SMA 7 bahwa segera merubah program pembelajaran yang selama ini manual atau offline ke online. Dari situ, dari dua informasi ini juga itu kita mulai ambil langkah-langkah kebijakan untuk mulai pembelajaran online. Dasar dari pembelajaran online itu guru memiliki HP atau laptop dan siswa juga diharapkan memiliki HP Android atau juga laptop. Ketika mau masuk dalam pembelajaran online, nah hampir 20-30% anak tidak punya HP Android dan tidak punya laptop. Guru oke lah, dia sebagai solusinya karena itu solusi pertama, saya bersama tim Satuan Tugas Pembelajaran Online yang saya bentuk di SMA Negeri 7 Kupang, terdiri dari penanggung jawab, ketua tim, wakil, sekretaris, dan bendahara untuk segera bekerja secepatnya untuk pembelajaran ini berlangsung. Jadi startnya kita mulai dengan mengidentifikasi, mendaftar HP dari anak-anak per kelas. Dan itu tim saya bekerja super ekstra untuk mendapatkan nomor HP dari anak. Kita selama tanggal 7 April, 8 April, dan seterusnya sampai hampir 30 April itu kerja kami hanya mendata nomor HP anak. Sehingga pembelajaran online setelah kami dapati, ya sampai sekarang kami sudah dapat banyak, hampir semua kelas sudah di atas 30. Kalau satu rombongan belajar itu siswanya 35 orang, maka nomor HP yang kami dapat bisa 33, bisa juga 32 nomor HP, bisa juga 30. Ada yang kurang dari itu. Ada yang batas terbawah itu hanya 20 saja. Sedangkan 15 atau 16 orangnya tidak punya HP. Nah, terhadap siswa yang punya HP itu, saya perintahkan segera lakukan pembelajaran online yang via HP. Berkat sebelumnya sedikit saya.
mau tanyakan sedikit terkait dengan penggunaan HP. Ya. Ini kan ada satu aturan internal di sekolah bahwa sebelum COVID ini sendiri bahwa ada larangan bawa HP ke sekolah. Itu satu. Yang kedua terkait dengan fungsi daripada HP Android ini terkait dengan belajar online. Ini kan ada sebuah pembebanan biaya terkait dengan pulsa data, Pak. Nah, kalau anak-anak siswa ini ada orang tua yang mampu, baiklah mungkin terpenuhi itu. Tapi kalau yang tidak mampu, nah ini kita mau tanya Pak, bagaimana solusi yang ditawarkan oleh atau dalam alternatif atau langkah antisipasi dari pihak sekolah sendiri Pak untuk menjawab Baik. Terhadap persoalan-persoalan itu, jadi ada anak yang tidak punya HP dan ada yang punya HP Android. Yang punya HP kita lepas pembelajaran online terus. Yang tidak punya HP kita offline. Yaitu kita copy materi, kita panggil anak ke sini. Nah, kalau yang terdekat ya kita minta anak ke sini. Pokoknya syarat keluar dari rumah baru hanya turun di sekolah sih, tidak boleh singgah ke mana-mana. Keluar dari sekolah harus tiba di rumah. Nanti kita cek orang tuanya. Nah, terhadap permasalahan ini, yang punya HP Android tidak punya pulsa, itu juga ada kendala. Karena itu yang punya pulsa itu kita punya HP Android kita identifikasi mana yang berasal dari keluarga yang ekonominya baik, mana yang punya HP Android tapi dari keluarga yang ekonominya pas-pasan. Nah, sekolah mengidentifikasi nomor HP dari anak-anak untuk memberikan pulsa kepada anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Nah, baik, Pak. Itu kita bantu. Sedangkan anak-anak yang dari keluarga mampu, kita berikan penghargaan pada orang tua. Mohon orang tua di rumah bisa memfasilitasi anak dengan membelikan kuota internet sehingga pembelajaran itu lancar. Terhadap anak-anak yang tidak punya, yang berasal dari keluarga ekonomi lemah atau pas-pasan, kita berikan pulsa. Misalkan saja ya satu anak 100 untuk 1 bulan. Ya, jadi ya selama 1 bulan itu kita berikan pulsa kuota internet untuk anak 100. Tapi kita sekolah tidak mau beli pulsa. Mereka sendiri tanda tangan, terima uang. Selanjutnya mereka sendiri yang beli pulsa. Bergantung dari pengaturan mereka. Baik, Pak Tips, ini ada yang menarik. Oke, ada di sekolah memang anak-anak, tapi yang satunya Pak, itu guru-guru. Ini kan saya tadi katakan bahwa ada pembebanan anggaran. Ini skop kaji dari teman-teman guru ini kan pasti sudah jelas, mungkin ketika dia terima kembali ke keluarga, asas pemanfaatannya kan sudah terarah, tidak bagus. Tapi ini kan dengan adanya COVID, tentu bahwa ini ada ruang atau ada sebuah beban anggaran lagi. Nah, apakah dari pihak sekolah juga Pak, mungkin lewat dana bos ada semacam bantuan kepada mereka Pak, atau seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau terhadap persoalan guru ya, guru itu adalah terdiri atas 2, ada guru PNS, ASN aparatur sipil negara, dan ada guru honor komite, ada juga guru kontrak provinsi, dan ada pegawai. Dalam juknis dana bos, guru yang sudah memenuhi syarat bisa dibayarkan honornya dari dana bos, dan kita sudah mulai bayar honor mereka. Sedangkan PNS ya praktis tiap bulan Pak Gubernur, Pak Kepala Dinas mempercepat pembayaran gaji dari guru ASN, yaitu per tanggal 1, 2, 3, pokoknya di bawah tanggal 10 itu ASN pasti terima gaji. Nah, itu sudah ada gaji. Tapi ya namanya PNS ini
gajinya. Ada yang sudah gak ada sertifikatnya di bawah, sehingga dia tidak terima, tidak seberapa, mungkin hampir setengahnya itu sudah dipotong di mana. Mereka hidup dengan setengah gajinya saja. Karena itu sekolah memberi pengertian sedikit sebagai motivasi. Kalau sekolah itu tidak mampu membiayai itu pulsa dari bapak ibu guru, tapi sebatas sebagai motivasi. Jadi itu kita juga berikan pulsa sama dengan anak sekolah 100 sama, apa yang peserta didik, yang guru pengajar sama. Kurang dan lebih dari harga pulsa itu urusan sendiri. UE ASN ya sama 100.000. Kalau pulsanya habis, dari gajimu, dari sertifikasi yang kamu dapat, dari Kesra, kamu harus beli demi pelayanan kita pada anak-anak bangsa. Baik, Pak. Dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Di sini Bapak tadi sebutkan ada guru ASN, PNS, terus ada honorer Pak dari kita sama-sama tahu bahwa gaji seorang tenaga honor komite ini kan sangat minim, sangat kecil sekali. Nah, apalagi terkait COVID ini Pak, mungkin di luar sana setelah kembali dia bisa berinteraksi atau buat kegiatan lain untuk menambah dia punya kebutuhan dalam keluarga. Tetapi dengan adanya COVID ini kan kita juga sama-sama tahu bahwa dia mempengaruhi semua sektor kehidupan. Nah, otomatis maka dia juga mungkin tidak bisa melakukan hal lain lagi selain sebagai guru honorer. Nah, apakah di sekolah ini Pak ada semacam kegiatan sosial atau perhatian berupa kegiatan sosial terhadap mereka Pak? Baik, ya, Pak Johan, memang sekolah ini adalah satu lembaga pendidikan. Jadi kaitan untuk urusan-urusan sosial itu kurang. Saya pernah dimarahi oleh inspektorat ketika kita memberikan sumbangan bantuan. Inspektorat pemeriksa pengelolaan dana itu, ya Pak, ini bukan lembaga sosial untuk bisa memberi bantuan ke sana, tapi ini lembaga pendidikan yang fokus untuk penjaminan mutu. Jadi kita fokus pada bagaimana mengelola dana itu untuk membuat tenaga pendidiknya meningkatkan mutu pendidikan di SMA 7, sehingga tidak ada pemberian-pemberian, tetapi via gaji kita perhitungkan sekurang-kurangnya memenuhi UMR, sekurang-kurangnya mendekati UMR, upah regional minimum. Nah, di NTT misalkan saja 1.800.000, 1.600.000. Nah, kita kalkulasi misalnya Kesranya 450.000, tiap guru 500, potong pajak 50.000, dia terima 450.000. 1.800.000 kurang 450, berarti 1.300.000. Saya bayar gajinya 1.350.000 sesuai dengan UMR provinsi NTT. Saya bayar gajinya. Jadi dengan perhitungan bahwa dengan pemanfaatan gaji guru honor yang sudah memenuhi syarat dan diberikan dana gaji oleh dana BOS, diharapkan harus bisa sejahtera dan sehat. Dengan kondisi sejahtera dan sehat itu, apalagi moto visi misi dari Pak Gubernur NTT itu, NTT bangkit, NTT sejahtera. Dengan pemberian gaji yang minimal memenuhi standar UMR, diharapkan dia bisa sehat, sejahtera, dan membantu saya sebagai pimpinan sekolah untuk mengajar anak-anak secara online terus-menerus. Kirim pembelajaran lewat internet, kemudian terima feedback, balasan dari anak-anak tentang tugas-tugas yang dia sudah beri. Itu harus berjalan terus. Dan kita di SMA 7, pembelajaran itu sesuai dengan roster manual. Hari Seninnya pelajaran apa? Itu kalau 10 IPA 1, hari Senin pelajaran
biologi jam 1, 2, 3, kemudian seni budaya jam 4, kemudian penjas jam 6, 7. Jadi hari Senin fokus pada itu. Sehingga guru-guru itu biar dia stay at home tapi tetap work from home. Biar dia tinggal di rumah tetapi dia tetap melaksanakan tugas mengajar anak-anak sesuai dengan jadwal. Jadi saya bilang kita boleh tinggal di rumah tapi jadwal kita mengajar ikut jadwal kita. Dan puji Tuhan, alhamdulillah lagi 2 minggu saya selenggarakan ujian untuk ujian naik kelas untuk kelas 10 dan kelas 11 secara online. Nah ini Pak Kecek, Siap. kalau total anak didik Bapak dari kelas 10 dan kelas 11 itu berapa Pak? Ini sekitar 700. 700 saja. Terus yang kemarin Pak, yang sudah lulus ini berapa? Lalu berapa persen Pak? 383. Semua lolos Pak? Semua lolos. Lulus ya? Semua 100%? 100%. Luar biasa Pak. Puji Tuhan, alhamdulillah. Pak Tuhan. Baik Pak Kecek, ya, ini yang terakhir. Kita semua ini Pak lagi berharap kapan berakhirnya COVID-19. Harapan Bapak dengan teman-teman guru di sini seperti apa? Ya, harapan saya bersama seluruh Bapak Ibu guru, warga SMA Negeri 7 Kupang, dan anak-anakku siswa kelas 10 dan kelas 11, juga kelas 12 yang sudah tamat. Mari kita ikut anjuran pemerintah, stay at home, tetapi tetap laksanakan tugas work from home. Dengan stay at home dan work from home, kemudian study atau learn from home, belajar dari rumah, maka kita sama-sama mendukung program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Saya pikir itu saja. Sambil jangan lupa berdoa, karena bagaimanapun Tuhan yang Maha Kuasa pasti menolong kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih.